Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bertemu lagi di channel Afkar SGU Channel. Semoga sahabat beriman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat beriman semua subscribe dan like video. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang salah satu Ummul Mukminin, yaitu Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits. Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits bin Hasan Al-Hilali adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang mengenal wanita bangsawan Bani Hilal ini. Sekarang, mari kita mengenalnya. Karena ia adalah ibu kita, ibu orang-orang yang beriman. Nasabnya, Ummul Mukminin Maimunah merupakan putri dari Al-Harits bin Hasan bin Bujair bin Al-Hazm bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal. Beliau lahir 29 tahun sebelum hijrah dan wafat tahun 51 Hijriah. Bersamaan dengan 593 Masehi dan wafat tahun 671 Masehi. Ibunya bernama Hind binti Auf bin Suhair bin Al-Harits bin Hamatah bin Humair. Saudara kandung Ummul Mukminin Maimunah adalah Ummul Fadl Lubabah Al-Kubra binti Al-Harits yang merupakan istri dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Lubabah Sugra Ashma binti Al-Harits. Ia adalah istri dari Al-Walid bin Al-Mughirah dan ibu dari Khalid bin Al-Walid Saifullah radhiyallahu anhu. Kemudian Lubabah Sugra menikah dengan Ubay bin Khalaf Al-Jahmi. Darinya, ia memiliki anak yang bernama Aban dan selainnya. Saudari berikutnya adalah Izzah binti Al-Harits yang merupakan istri dari Ziyad bin Abdullah bin Malik. Mereka semua merupakan saudara seayah dan seibu Maimunah. Adapun saudarinya seibu saja adalah Asma binti Umais yang merupakan istri dari Ja'far bin Abu Talib. Muhyiddin At-Tabari, As-Simtu As-Samin, halaman 189. Ada yang menyatakan, wanita yang memiliki menantu-menantu terbaik di dunia ini adalah Hind binti Auf bin Al-Harits, ibu dari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Menantunya adalah Al-Abbas dan Hamzah, dua orang putra Abdul Muthalib. Abbas menikah dengan putrinya Lubabah Al-Kubra binti Al-Harits, dan Hamzah menikahi Salma binti Umais. Mantu lainnya adalah Ja'far dan Ali, dua orang putra Abu Talib. Keduanya menikah dengan Asma binti Umais. Pertama Asma dinikahi Ja'far. Setelah Ja'far gugur di Perang Mu'tah dan Asma selesai masa idahnya, ia dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian baru dinikahi Ali bin Abu Talib. Saat Hamzah wafat di Perang Uhud, Salma dinikahi oleh Usamah bin Al-Hadi Al-Laitsi. Dan menantu terbaiknya tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi dua orang putrinya. Pertama Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Setelah ia wafat, di masa berikutnya Rasulullah menikahi Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits. Kalau hanya melihat dari sudut duniawi, kedudukan, nasab, dan ketokohan, tentu nama Al-Walid bin Al-Mughirah ayah Khalid bin Al-Walid akan menjadi pelengkap betapa menterengnya menantu-menantu Hind binti Auf. Namun sudut pandang ukhrawi lebih kita kedepankan, sehingga tak menjadikan Al-Walid sebagai tambahan kemuliaan untuknya. Allah Ta'ala berfirman tentang nilai seorang yang kafir. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Quran Al-Kahfi, 105. Kemuliaannya.
Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits dihormati oleh istri-istri yang lain karena ia adalah saudari dari Ummul Fadl, istri paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Kemudian bibi dari Khalid bin Al-Walid, dan juga bibi Abdullah bin Abbas. Keistimewaan lain dari Ibunda Maimunah adalah ia meriwayatkan 7 hadits yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. 1 hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari saja, 5 hadits oleh Muslim saja, dan total hadis-hadis yang ia riwayatkan sebanyak 13 hadits. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Ummul Mukminin Maimunah dan saudari-saudarinya sebagai wanita yang beriman. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudara-saudara perempuan yang beriman adalah Maimunah istri Nabi, Ummul Fadl binti Al-Harits, Salma istri dari Hamzah, dan Asma binti Umais yang merupakan saudara seibu mereka. Hadits riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 6801. Ia mengatakan sahih sesuai dengan syarat Muslim. Menikah dengan Rasulullah. Kisah cinta itu bermula saat Maimunah hidup sendiri tanpa suami. Al-Abbas yang merupakan orang dekat Maimunah dan orang dekat Rasulullah, menawarkan Maimunah kepada Rasulullah saat sedang di Jufah. Rasulullah pun tertarik kemudian menikahinya. Tanah di Sarif, 10 mil dari Mekah menjadi saksi rumah tangga ini mulai dibina. Pernikahan ini berlangsung pada tahun ke-7 Hijriah 629 Masehi saat Umrah Qada. Melalui Abbas, Rasulullah membayarkan mahar senilai 400 dirham. Sebelumnya, Maimunah merupakan istri dari Abu Ruhm bin Abdul Uzza bin Abu Qais bin Abdul Wud bin Nasr bin Malik bin Has bin Amir bin Luay. Ada yang menyatakan bahwa Maimunah adalah wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi. Saat menunggai ontanya, Maimunah berkata, tunggangan ini dan apa yang ada di atasnya adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau menikahinya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Quran Al-Ahzab 50. Ada pula yang mengatakan bahwa nama Maimunah dulu adalah Barah. Kemudian Rasulullah menggantinya dengan Maimunah. Ia adalah istri yang sangat dekat dengan Nabi. Di antara bukti kedekatannya adalah Nabi terbiasa mandi bersamanya melalui satu wadah air yang sama. Muhyiddin At-Tabari, As-Simtu Ats-Samin, halaman 192. Hikmah pernikahan. Dengan menikahi Maimunah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan kemaslahatan besar. Hubungan ipar dengan Bani Hilal berhasil menarik simpati mereka, membuat mereka tak ragu memeluk agama yang mulia ini. Karena mereka tak merasa ada jarak antara mereka dengan Nabi Muhammad, hilanglah rasa kikuk dan berat di hati. Tak ada lagi gengsi, karena mereka telah menjadi satu keluarga. Muhammad Rashid Ridha rahimahullah mengatakan, paman Nabi, Abbas, lah yang sangat menginginkan terjadinya pernikahan ini. Ditambah lagi Maimunah merupakan saudari istrinya, Lubabah Al-Kubra Ummul Fadl. Ia mengikatkan keduanya atas izin Ummul Fadl. Sekiranya Abbas tidak melihat adanya maslahat besar dari pernikahan ini, tentu ia tak akan sebegitu perhatian terhadap hal ini. Di rumah tangga Nabawi, Ibnu Hisham mengatakan, Maimunah menyerahkan urusannya kepada saudarinya, Ummul Fadl. Lalu Ummul Fadl membicarakannya dengan suaminya, Abbas. Sampai akhirnya Rasulullah menikahinya, dan memberi mahar sebanyak 400 dirham.
Ada pula yang mengatakan Maimunah langsung yang menawarkan dirinya kepada Nabi. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau menikahinya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Quran Al-Ahzab 50. Maimunah berkata, onta dan apa yang ada di atasnya milik Rasulullah. Dengan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha bergabung dengan istri-istri lainnya. Mereka sama-sama memiliki peranan dalam menyampaikan kehidupan Rasulullah kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Quran Al-Ahzab 34. Di antara tugas istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan hukum-hukum syariat, aktivitas-aktivitas Nabi yang tidak dilihat oleh masyarakat umum. Mereka menyampaikan bagaimana Nabi mandi dan berwudu, apa yang dilakukan Nabi sebelum dan saat tidur, juga saat bangun dari tidur, saat masuk dan keluar rumah, dan hal-hal lainnya yang tidak bisa diketahui secara detail kecuali oleh istri-istri beliau radhiyallahu anhunna. Merekalah yang senantiasa bersama Nabi saat di rumah. Wafatnya Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha wafat di daerah Sarif, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Tempat pertama ia membangun rumah tangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat pada tahun 51 Hijriah 671 Masehi, sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar dan selainnya. Saat wafat, usia beliau adalah 80 atau 81 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat beriman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.